Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu, dan kami mohon rekan-rekan media bersabar dan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Ya, kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK. Demikian. Menteri terjerat lobster, itu topik Mata Najwa malam ini. Saya ingin ke Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah ini adalah salah satu eksportir benih lobster. Saya tadi memperkenalkan Anda seperti itu dan Anda tertawa. Kenapa? Anda tidak akan membantah kan, Bang Fahri? Anda betul kan sekarang juga termasuk yang mendapatkan izin ekspor benih lobster? Pensiunan yang mencoba nasib di bisnis lobster begitu. Oke, jadi ya Anda memang punya perusahaan Ya. dan saya sudah cek Bang, perusahaannya namanya PT Nusa Tenggara Budidaya. Iya, Dapat izin ekspor benih, ini perusahaan baru ya Bang Fahri? iya, Saya cek aktanya baru tanggal 2 Mei 2020. iya. Itu 2 hari sebelum peraturan Menteri KKP yang baru keluar soal kebijakan Ya, ekspor tapi ini. diurusnya udah lama karena kita tahu kan keputusan akan keluar. Kan ini public policy, harus open dia, harus terbuka. Jadi karena tahu bakal ada keputusan boleh ekspor benih lobster, kemudian Anda membuat PT. Iya. Anda membuat PT. Memang cara kerja hubungan antara negara dengan pasar begitu. Jadi pasar melihat apa sikap negara, lalu pasar antisipasi. Tapi tidak semua yang ada di pasar bisa dapat izin ekspor. Saya ingin tahu bagaimana Bang Fahri bisa dapat memang izin berat. ekspor. Prosesnya seperti apa, Bang Fahri? Ada 30 checklist yang dinilai oleh pemerintah dari administrasi. Jadi misalnya sebelum kita mengajukan izin, kita harus punya nelayan binaan yang dikategorikan dalam 2 kategori nelayan penangkap dan nelayan budidaya. Itu 2 jenis pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya. Nah, kemudian kita harus ada tanda tangan MOU dengan mereka, sebab diantaranya peraturan pemerintah mensyaratkan supaya kita membeli dari nelayan itu di atas 5.000, terutama untuk benih pasir namanya itu. Itu untuk melindungi supaya nelayan dapat mendapatkan harga yang baik. Dan memang kebijakan ini kalau sepengalaman saya turun ke lapangan, semua nelayan itu pesta dan senang dengan kebijakan ini karena ini langsung memberikan mereka kehidupan. Sebelum kita masuk ke sana Bang Fahri, karena saya tahu pasti Mbak Susan akan komentar soal nelayan yang senang. Saya ingin tahu soal perusahaan Anda. Jadi sudah ekspor berapa kali? Jadi urusnya itu administrasinya atau pengumpulan dokumennya itu mulai April, lalu Mei, ya, sambil diurus izinnya, lalu diverifikasi seluruh administrasi, ke lapangan juga kan dia mengecek nelayannya memang ada apa tidak, di mana kantornya, koperasinya di mana, lalu kantor kita untuk penampungan, lalu kemudian izin karantina dan sebagainya itu secara detail, sampai kemudian verifikasi lapangan, turun timnya itu dari Jakarta untuk mengecek, hingga kira-kira izinnya itu keluar bulan Juli, ya. Dan Anda langsung ekspor bulan Juli itu? Bulan Juli lalu kita tentu harus bisa mulai langsung belanja. Nah, belanja kan umurnya itu cuma 2 sampai 5 hari tuh, ya kan, itu harus segera dikirim. Kalau berubah warnanya harganya jatuh. Kalau nelayan itu dia nggak ada rugi karena dia jual putus. Oke, Bang Fahri, jadi sudah berapa kali ekspor? Jadi pengiriman pertama tanggal 16 Juli rugi gitu. Saya pantau harga, saya cek rugi, ya lumayan lah. Ya buat pensiunan sih berat juga itu. Berapa Bang Fahri ruginya? Kira-kira yang pertama 200-an juta. Oke. Kemudian yang Anda kedua, ekspor berapa banyak itu Bang Fahri? Anda ekspor berapa banyak? Saya lupa detailnya harganya pada waktu itu. Tapi ingat ruginya, maksudnya saya kan ingat bukan detailnya? dirutnya, saya kan hanya komisaris. Oke, kemudian? Lalu yang kedua kira-kira ya hampir 200 juga, 180-an begitu. Saya bilang udah stop, ini pasti ada masalah di cara tata kelolanya gitu. Nah, sejak itu Juli, Agustus, September, Oktober,
November sekarang itu sudah nggak ada operasi karena menurut saya kalau diteruskan gitu ya, ya tentu kita nggak kuat. Dari mana uang kita menombok? Mungkin juga ada yang berpandangan tarung aja sampai terakhir, sampai siapa yang menang sendiri. Yang mati kayak saya ya udah mati aja kira-kira. Jadi begitu. sekarang sudah tidak beroperasi? Nggak beroperasi. Baik, Bang Fahri, saya harus tanya karena ini kan dugaan korupsinya kental, buktinya KPK turun tangan. Dan kemudian sudah disebutkan bahwa dugaan korupsinya ini terkait dengan penetapan eksportir yang dapat izin ekspor benih lobster. Saya harus tanya, apakah memang ketika Anda mendapatkan izin itu, Anda harus bayar, Anda dimintain uang? Prosesnya itu transparan, rapatnya itu terbuka karena memang waktu itu protokol COVID, tapi dia pakai Zoom, terbuka, verifikasinya langsung. Saya kira dari sisi governance dijalankan dengan baik gitu dari awal gitu ya. Karena Anda pihak yang terlibat, Anda harus bilang seperti itu. Oh iya dong, karena kan saya kan tahu prosesnya gitu kan. Jadi semua itu memang ada proses penelitian. Tapi kan begini, kalau kita tarik ya. Sebelum ke sana Bang Fahri, saya ingin lempar dulu karena kita mau masuk prosesnya. Saya tahu Kiara itu sejak awal selalu memantau. Dan saya tahu Anda bilang tidak kaget ketika tiba-tiba ada menteri yang ditangkap. Bagaimana proses penetapan perusahaan yang dapat izin ekspor ini? Dugaan kong kali kongnya di mana? Sebenarnya sudah sedari awal kita mengingatkan gitu ya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait mekanisme penetapan eksportir ini seperti apa. Karena kalau bicara tentang partisipasi publik, aku rasa tidak semua orang juga dilibatkan gitu. Kemudian bagaimana keputusan yang diambil kaitannya adalah merevisi permen sebelumnya gitu, dan kemudian orientasinya lebih pada ke ekspor ketimbang kemudian mendorong pemberdayaan nelayan itu sendiri, ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana penetapan di dalam perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ini juga kan ada pertanyaan besar. Misalkan ada ketentuan di dalam permen, itu minimal kan perusahaan harus melakukan sebelumnya pernah melakukan budidaya gitu, dan pernah melakukan budidaya secara berkelanjutan, kemudian pernah setidaknya 2 kali melepas liarkan sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan itu kaitannya dengan berkelanjutan itu sendiri gitu. Tapi ya pada kenyataannya tidak ada seperti itu gitu ya. Semua yang diambil keputusannya kita melihat bahwa ini ruangnya tertutup. Padahal dalam beberapa kali diskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah diingatkan, oke, kalau memang kemudian ini pilihannya, bisakah disebutkan mekanismenya seperti apa gitu, procurementnya seperti apa dan lain-lain, ini yang kemudian tidak bisa dibuka, termasuk penentuan kuota. Gitu, karena kalau kita lihat misalkan di dalam putusannya ini ya, Dirjen Perikanan Tangkap KKP misalkan nomor 51 tahun 2020, di situ kan disebutkan yang diperbolehkan dalam 1 tahun itu hanya 139 juta. 139.475.000 ekor per tahun. Sedangkan waktu itu di bulan Mei atau Juni gitu ya, itu sudah ada kurang lebih 26 perusahaannya. Termasuk salah satunya perusahaannya Bang Fahri. Artinya gini, waktu itu juga sudah ada satu perusahaan yang kemudian sudah melakukan ekspor tuh, sekitar 20 atau 25 juta. Artinya kalau ada 26, total dalam 1 tahun ekspor dari benih lobster ini akan mencapai 600 juta. Itu ini artinya menyalahi apa yang sudah diputuskan gitu. Belum lagi kita ngomongin soal rekomendasi Komnas Kajiskan ya, yang kemudian sudah menyatakan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan sebenarnya sudah fully exploited, ada yang over exploited. Jadi kalau tadi misalnya Bang Fahri katakan terbuka, transparan dan sebagainya? Iya, kita mempertanyakan itu. Misalkan kawan-kawan di Lombok gitu ya, ini menarik karena tadi disebutkan ada nelayan penangkap, ada nelayan pembudidaya atau pembesar. Itu betul gitu ya. Tapi fenomena lainnya ini kemudian luput dari pandangan semua orang, bahwa kemudian permen ini keluar, berbondong-bondong para eksportir ini datang ke basis-basis nelayan dan menawarkan kawan-kawan nelayan untuk melakukan penangkapan benih lobster. Yang notabene dulunya mereka adalah penangkap misalkan ikan karang gitu, dan ini terjadi di beberapa titik, termasuk saya sebut misalkan Tumpang Pitu Jawa Timur. Alih profesi ini yang kemudian tidak disikapi gitu. Baik, yang tadi menarik yang ketika Anda katakan sebetulnya ada syarat sebelum ekspor harus panen, harus dibuktikan secara berkelanjutan, ada pelepas liaran lobster berapa persen dan sebagainya. Dan kalau itu berarti paling cepat baru bisa dilakukan ya 1 tahun, tahun depan. Gitu. Tapi Bung Fahri bulan Juli kok sudah bisa ekspor? Apakah sudah memenuhi syarat-syarat itu? Kan kementerian membolehkan kita bekerja sama dengan yang sudah menjadi nelayan. Kan ada nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Problem di nelayan tangkap
tahun di masa Ibu Susi mereka dilarang, kemudian dikriminalisasi, mereka masuk penjara, ya kasihan. Padahal hidup mereka kan nggak banyak alternatif kayak orang-orang kaya kan, hidupnya kan cuma mengandalkan penghasilan dari laut. Oke, kan. Bang Fahri, jadi kenapa bulan Juli sudah bisa ekspor? Terus ada juga yang membudidaya, tidak ada yang budidaya yang sanggup. Dia bilang digampar kami sama bini saya Pak, bini kita Pak. Kenapa? Karena makanannya lobster budidaya ini lebih mahal dari makan anak istrinya. Nah, itu sebabnya mesti dirangkai dengan adanya pengusaha. Sehingga pengusaha inilah yang nanti membackup daripada nelayan yang ingin membudidayakan dengan investasi yang bersumber dari penghasilan yang didapatkan. Kalau pelepas liaran itu selalu dilakukan, begitu kita mau mengirim itu harus dilepas dulu dan itu disaksikan oleh pejabat daerah. Oke, gitu. jadi kita akan lanjutkan nanti. Apakah ini artinya memang kemudian berusaha mengakali aturan? Ya. Anda sudah langsung jawab iya itu? Mengakali aturan ini? Ya, karena logika sederhananya, kalau memang kemudian relasi yang dibangun ini adalah mengikuti dari pola nelayan sebelumnya, seharusnya juga tidak secepat itu untuk melakukan ekspor. Ada fase yang harus Memang nelayan itu lebih cepat dari negara, Mbak. Iya, tapi nelayan yang mana dulu gitu yang kemudian diatasnamakan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Ya karena nggak mungkin kita pergi nangkap ke laut. Yang nangkap ke laut itu memang nelayan, Mbak. Nggak usah dibantah itu. Memang itu ya. Itu hidupnya mereka hari-hari. Itu tidak terbantahkan. Tapi kemudian, sebelum ada negara mereka udah hidup di laut. Tapi kemudian praktek-praktek eksploitasi ini yang kemudian tidak disikapi dan tidak diantisipasi dengan keluarnya permen gitu. Pada substansi permen kita tidak, orientasinya seharusnya tidak melegalkan ekspor benih. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara.